Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang selalu setia mendengarkan radio kita, Radio Raw FM Padang Sidimpuan yang sangat kita cintai ini. Dan kemudian kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, pegawai dan khususnya penyiar kita bersama Pak Padli yang kita banggakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan memberikan kepada kita waktu dalam hidup ini. Mari kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan amalan-amalan kita. Amalan yang ringan tapi berpahala besar. Mudah-mudahan dengan amal itu kita bisa mengisi waktu kita dengan amalan yang bernilai, karena waktu itu adalah sesuatu yang termahal dalam hidup kita. Segala sesuatu, keinginan-keinginan kita yang bersifat duniawi itu mungkin bisa dapat kita usahakan dan dapat kita beli. Tapi dengan waktu itu tak dapat diganti dan waktu itu tak dapat dibeli. Maka mari kita isi waktu kita hari demi hari untuk melakukan amalan yang berisi kebaikan. Walaupun amalannya kita anggap ringan, tapi besar pahalanya. Apa itu? Nanti kita akan sampaikan. Sabar dulu. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak kita menggunakan kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan tidak hanya sekedar kata, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Dibenarkan dalam hati, digerakkan dengan lisan, dan dibuktikanlah dengan perbuatan. Itulah iman yang sempurna. Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa arkanum bil arkan. Mudah-mudahan keimanan kita dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, dan teguhkanlah hati kita untuk berpegang teguh kepada ajaran agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang sebenarnya dan umat nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti dalam hidup ini itu berisi dan berarti. Selamat di dunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Bahagia di dunia ini dan masuk surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tugas kita dalam hidup ini adalah beramal. Dan Allah uji kita dengan kehidupan dan kematian adalah menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk, surah Tabarak yang sering kita baca pada ayat pertama dan pada ayat kedua. Pada ayat yang kedua Allah
menjelaskan Allah uji kita dengan kehidupan dan kematian adalah menguji kita siapa yang terbaik amal ibadahnya. Saudara-saudaraku, beriman sekaligus beramal soleh, itulah manusia yang berarti dalam hidup ini. Amalan-amalan wajib mari kita tunaikan. Amalan-amalan yang dilarang Allah mari kita tinggalkan. Amalan-amalan sunat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan kepada kita amalan-amalan sunat, amalannya ringan tapi besar pahalanya. Apa itu? Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, rutin sholat rawatib 12 rakaat dalam setiap harinya. Kemudian yang keempat, berzikir. Yang kelima, membaca sholawat. Dan yang keenam, mengamalkan doa sesudah azan. Dan kemudian yang ketujuh, memberi salam dan berjabat tangan. Dan kemudian yang ke-8, membaca Al-Quran. Dan yang ke-9, puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Dan yang ke-10, doa anak untuk orang tuanya. Dan yang ke-11, solat isyraq, solat duha di awal waktu. Dan kemudian itulah amalan-amalan ringan yang jumlahnya 11 yang akan kita bahas pada pertemuan ini. 11 amalan ringan namun berpahala besar. Yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Minal mahdi dal lahdi, long education, sepanjang hayat kita menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu merupakan bagian daripada jihad fisabilillah. Menyampaikan ilmu adalah merupakan ibadah. Mengulang-ulangi ilmu bagian daripada zikir. Di dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya, memayungkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena senang rela dengan yang ia tuntut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tidak hanya dibatasi oleh pendidikan formal. Kalau pendidikan formal dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian ke perguruan tinggi S1, S2, S3, itu secara formal sudah selesai. Tapi menuntut ilmu itu tidak dibatasi. Maka saudara-saudaraku, mari kita tuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu itulah akan menerangi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita tuntut ilmu, baik secara formal
maupun secara non formal di masyarakat kita melalui pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, dan begitu juga di dalam keluarga kita pendidikan informal dalam keluarga antara ayah, ibu kepada anak-anaknya atau suami kepada istrinya atau sebaliknya, saling menyampaikan ilmu dan menyebarkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Insya Allah, Allah akan mudahkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Sehat dan sakit itu sudah merupakan sunnatullah kepada kita umat manusia. Maka bagi yang sakit, Allah perintahkan untuk tabah dan sabar. Tabah dan sabar bukan berarti dalam keadaan tidak berusaha untuk sehat, tapi berusahalah untuk sehat, melakukan pengobatan baik kepada dokter maupun orang-orang yang kita anggap mampu menyembuhkan penyakit kita. Saudara-saudaraku, tentu yang sakit ini diberikan Allah kepada kita adalah merupakan ujian, dan orang yang sakit itu dituliskan amalannya yang biasa dilakukan pada waktu sehat. Apabila seorang hamba ditimpa sakit atau mengadakan perjalanan, maka dicatatlah untuknya amalan seperti yang biasa dilakukan pada waktu bermukim dan waktu dia sehat. Hadis dari Abi Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam mempererat tali silaturahim dan persaudaraan, kebersamaan dan persatuan antara kita umat Islam, ada hak muslim dengan muslim lainnya. Salah satunya itu menjenguk orang yang sakit. Apabila saudara kita sakit, dijenguklah. Itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Musa al-Ash'ari. Dia bersabda Rasulullah SAW, "At'imul za'ik wa ududul marid wa fukul aniyah." Beri makanlah orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa keutamaan kita kalau kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit? Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada maridun nada munadim minas samai tibita wa toba mamsaka wa tabau waqta minal jannati manzila." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan terdengarlah seruan dari langit, "Baik sekali perbuatanmu, baik sekali kunjunganmu, engkau telah menyediakan satu tempat tinggal di dalam surga." Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak jenguk." Ujarnya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam?" Allah berfirman, "Tidak tahukah engkau bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi tidak engkau jenguk? Tidak tahukah engkau bahwa seandainya engkau menjenguknya, akan kamu dapati aku di sisinya?" Hai anak Adam,
Aku meminta kepadamu agar engkau beri makan, tetapi tidak engkau kabulkan. Ujarnya, ya Tuhanku, betapa aku akan memberimu makan, padahal engkau adalah Tuhan sekalian alam. Allah pun berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan meminta agar ia diberi makan, tetapi tidak engkau pedulikan? Tidakkah engkau ketahui bahwa seandainya engkau memberinya makan, akan engkau jumpai aku di sisinya? Hai anak Adam, aku meminta kepadamu agar engkau memberi minum, tetapi tidak engkau kabulkan. Ujarnya, ya Tuhanku, betapa aku akan memberimu minum, padahal engkau adalah Tuhan Rabbul Alamin. Allah pun berfirman, hambaku si Fulan meminta agar diberi minum, tetapi tidak engkau acuhkan. Tidakkah engkau ketahui bahwa seandainya engkau memberinya minum, akan engkau temui aku di sisinya? Kaum muslimin rahimakumullah, Sauban meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ada maridon lam yajal fi gurfatil jannah. Seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, akan selalu berada di tengah khurfah surga hingga ia kembali. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala zanaha. Ketika ditanyakan apa artinya khurfah surga itu, maka ujarnya hasil buahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsiya wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa kana lahu kharifum fil jannah. Setiap muslim yang menjenguk muslim lainnya di waktu pagi akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore. Dan jika ia menjenguk saudaranya di waktu sore, akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga waktu pagi. Sedang dalam surga tersedia buah-buahan yang telah dipetik. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menjenguk saudara-saudara kita yang sakit, maka kita doakan supaya cepat sembuh dan supaya sehat kembali. Dan kita berikan nasihat agar saudara-saudara kita tabah dan sabar, dan menyampaikan ucapan-ucapan yang baik yang dapat menghibur hati saudara kita dan menguatkan jiwanya. Dan kaum muslimin rahimakumullah, begitulah indahnya persaudaraan antar seorang muslim, sehingga kita antar muslim dengan muslim lainnya itu saling mempererat tali silaturahim, dengan salah satunya menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian amalan ringan tapi besar pahalanya yang ketiga adalah rutin solat rawatib 12 rakaat. Barang siapa merutinkan solat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka banallahu lahu baitam fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Yang 12 rakaat itu adalah arba'a raka'atin qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah solat zuhur.
4 tambah 2, 6. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib. Dia melaksanakan solat sunat rawatib ba'diyah 2 rakaat sesudah solat maghrib. Kemudian wa rakaataini ba'dal isya. Dia melaksanakan solat sunat rawatib ba'diyah 2 rakaat sesudah isya. Kemudian wa rakaataini qabla fajar. Dia melaksanakan solat sunat qobliyah, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin rahimakumullah, rutin melaksanakan solat sunat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, baik ia qobliyah maupun ba'diyah, itu akan diberikan Allah kepada kita pahala yang besar, yaitu banallahu lahu baitam fil jannah. Maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Tidak hanya rumah kita di dunia ini. Membangun rumah kita di dunia ini, tentu kita sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan semua kita berkeinginan rumah kita besar. Tapi ternyata dengan usaha kita tentu berbeda-beda kemampuannya. Maka saudara-saudaraku, jangan hanya kita membangun rumah kita di dunia ini. Bangunlah rumah kita di surga. Cara membangunnya salah satunya merutinkan salat sunat rawatib ba'diyah dan qobliyah yang jumlahnya 12 rakaat dalam sehari. Mudah-mudahan Allah akan bangun untuk kita rumah di surga. Jadi nanti masuk surga tetap punya rumah, itu tidaklah begitu bahagia. Masuk surga sudah bahagia, tapi jauh lebih bahagia kalau ada rumah kita nanti di surga. Maka usahanya kita bangunlah mulai dari sekarang. Membangunnya itu dengan amalan di dunia ini. Salah satunya adalah rutin solat sunat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, amalan ringan besar pahalanya. Yang keempat adalah berzikir. Berzikir mengingat Allah. Apa zikir kita? Zikir kita melalui hati dan lisan. Bisa berupa tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungannya, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, pencipta langit dan bumi dan segala apapun yang ada di isinya. Kaum muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk mengingat Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan waktu petang. Itu bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Dengan mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Saudara-saudaraku, perbandingan antara orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, maka berzikir adalah pokok dan pangkal amal-amal soleh. Maka siapa di antara kita diberikan taufik untuk melakukannya, maka ia telah diberikan kesempatan untuk menjadi wali Allah. Karena itu saudara-saudaraku,
mari kita memperbanyak zikir kepada Allah. Kadar banyaknya zikir itu adalah katsira, dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Berzikir itu dalam keadaan waktu kita berdiri, waktu kita duduk, dalam keadaan berbaring. Itu diterangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dosa kita begitu banyak, sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Dosa kita sudah menggunung dan melangit. Maka salah satu usaha untuk Allah ampuni dosa kita adalah memperbanyak zikir kepadanya dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Baik ia kita laki-laki maupun yang perempuan yang beriman, mari kita berzikir kepada Allah. Zikir itu mencakup segala bentuk ketaatan kita. Setiap orang yang beramal karena Allah demi mentaati perintah Allah, maka itu juga disebut dengan zikir kepada Allah. Sebagian ulama salaf bermaksud hendak membatasi makna yang luas ini, maka zikir itu ditujukannya hanya pada beberapa macamnya saja. Di antara mereka adalah Atok yang mengatakan majelis zikir adalah majelis di mana diperbincangkan soal halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dan menjual, solat dan berpuasa, nikah dan talak, ibadah haji dan sebagainya. Sedangkan Imam Qurtubi berkata, majelis zikir itu maksudnya adalah majelis ilmu dan peringatan, yaitu majelis yang disebut firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya, begitu juga berita-berita mengenai orang-orang soleh dan golongan salaf, ucapan-ucapan imam-imam dulu yang zuhud, yang bebas dari bid'ah dan hal yang dibuat-buat, bersih dari maksud-maksud jelek dan nafsu serakah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka mari kita berkumpul di majelis zikir, karena majelis zikir itu adalah bagian daripada taman-taman surga, dan taman-taman surga itu adalah lingkaran-lingkaran zikir, karena Allah memiliki rombongan pengelana dari malaikat yang mencari lingkaran zikir. Jika ia menjumpainya, maka duduklah malaikat-malaikat itu mengelilinginya. Mari kita, saudara-saudaraku, meningkatkan zikir kita yang tidak ada batasnya, yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya, baik ketika kita berdiri, duduk maupun berbaring, dengan mengingat Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang keenam, yaitu bersolawat, mengucapkan solawat. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang mengucapkan solawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali. Wa huttas anhu asyru khotoyat, digugurkan 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyaru darajat, serta ditinggikan baginya 10 derajat di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasai. Kaum muslimin rahimakumullah, mengucapkan solawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan bagian perintah Nabi kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma qa'ada qaumum maq'adan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah satu golongan pun yang duduk menghadiri suatu majelis tapi mereka di sana tidak berzikir kepada Allah dan tidak mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, melainkan mereka akan mendapat kekecewaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Maka saudaraku, setiap pertemuan baik ia dalam berpidato, menyampaikan sambutan, itu selalu kita seorang muslim mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian langkah kedua mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita tidak baca itu, maka Allah akan memberikan kepada kita kekecewaan pada hari kiamat. Majalasa qaumum majalisan falam yazkurullaha fihi illa kana alaihim tirah. Juga diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, tidak suatu keampunan yang menghadiri suatu majlis tanpa mereka tidak zikir kepada Allah Ta'ala, kecuali mereka akan mendapatkan tirotun, yaitu kesulitan. Maka tidak seorang laki-laki pun yang menempuh suatu perjalanan dan ia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali ia akan mendapatkan kesulitan. Dan tidak seorang laki-laki pun yang tidur di pembaringannya tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka akan mengalami kekecewaan, walau karena pahala-pahalanya mereka akan masuk surga. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Kemudian saudaraku, yang keenam yaitu mengamalkan doa sesudah azan. Ketika azan berkumandang, maka kita dengarkan dan kita bacalah bacaan yang dibaca oleh muadzin. Tapi ketika baca hayyalah shalah, kita jawablah yang mendengarkannya la haula wala quwata illa billah. Ketika dia baca hayyalal falah, kita jawablah la haula wala quwata illa billah. Ketika dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih daripada tidur, maka kita jawab shadaqta waraqta wa ana jalik minas syahidin. Sesudah selesai azan, maka pahalanya besar, amalannya ringan, yaitu mengucapkan doa Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Kalau kita baca ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, maka ia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian saudara-saudaraku, yang ketujuh yaitu memberi salam dan berjabat tangan. Dalam hadis yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan saudara mukmin lainnya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, maka akan berguguranlah dosa keduanya yang bersalaman itu, sebagaimana bergugurannya daun dari pohonnya. Kemudian yang kedelapan, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, saudara-saudaraku, adalah amal yang sangat terbaik kepada kita. Siapa di antara kita membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah akan balas kepadanya kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10.
Maka saudara-saudaraku, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, hari demi hari kita membaca Al-Quran, daripada main game terus, main skater, main lob, harinya makin lob. Makin lebih baguslah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kesembilan, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Karena berpuasa dalam 3 hari dalam setiap bulannya itu pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, itu sama dengan kita berpuasa sepanjang tahun. Itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari kita yang sanggup berpuasa, puasa sunat, berpuasalah 3 hari dalam setiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-10 yaitu doa anak untuk orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah bahagianya orang tua yang mendapatkan anak yang soleh. Karena apa? Saudara-saudaraku, doa anak untuk orang tuanya itu sangat makbul. Sehingga di akhirat nanti diterangkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun berkata, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah menjawab, ini semua adalah berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Maka mari kita amalkan perintah Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita doakan orang tua kita supaya Allah mengampuni dosanya dan menyayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kecil. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian saudara-saudaraku yang terakhir, yaitu solat isyraq, solat duha di awal waktu. Barang siapa yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan solat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah 11 amalan, amalannya ringan tapi besar pahalanya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Insya Allah janji Allah itu adalah benar. Innaka la tukhliful mi'ada. Sesungguhnya engkau ya Allah takkan pernah mengingkari janji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu kita dalam sehari-hari dengan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.